ada satu perintah yang sangat beliau pikirin gitu. Yang takut kalau perintah itu tidak bisa dikerjakan oleh beliau dengan baik, yaitu perintah sholat. Itu yang disebut di dalam Quran, di mana Nabiullah Ibrahim saking khawatirnya selalu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Bahkan beliau tidak hanya untuk diri beliau tentang kewajiban sholat ini, tapi juga yang dipikirkan adalah keturunannya. Wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku dan keturunanku gitu menjadi ahli sholah. Rabbana wa taqabbal doa, itu selalu yang diminta pada Allah. Nah, tentunya diceritakan di dalam Quran ini supaya kita menyadari pentingnya sholat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tanggung jawab kita ini sebagai orang tua terutama, bagaimana membangun keluarga, anak turun kita menjadi min ahli sholah wa min dzurriyyati itu. Mungkin buat kita sudah tidak ada kesulitan ya, tapi buat keluarga kita ya tantangan buat kita dan tanggung jawab kita. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, kan gitu Qur'annya. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabar. Sabar karena memang nggak gampang dan harus terus menerus. Wa'mur ahlaka itu bahkan kepada anak kita sejak umur 7 tahun, kata Nabi, wa'muru auladakum bis-sholati wa hum sab'a sinin. Perintah anakmu itu untuk mengerjakan ibadah sholat walaupun belum wajib gitu, karena belum balik, belum mukallaf, yaitu sejak usia 7 tahun. Wadribuhum wahum asra sinin, dan nanti kalau sudah 10 tahun masih juga tidak mau mengerjakannya, ya pukul aja gitu, suruh keras gitulah, suruh bersikap tegas, kalau perlu pukul gitu. Nah, masa 3 tahun ini kalau betul-betul ditaati oleh setiap orang tua, insya Allah anak itu akan menjadi min ahli sholah gitu. Karena 3 tahun dididik untuk sholat, diperhatikan. Kalau subuh dibangunin bawahnya gitu. Sejak 7 tahun nanti kan biasa. Tapi orang tua kadang-kadang kesian, masih kecil, masih belum wajib, akhirnya dibiarin. Nah, pembiaran inilah yang mengakibatkan nanti kesulitan buat orang tua. Kalau betul-betul dilaksanakan seperti yang Rasulullah perintah tadi, ya, selama 3 tahun itu 7, 8, 9, masuk 10 tahun belum mau, ya pukul. Kalau 3 tahun, insya Allah anak kita sudah bisa menjiwai kewajiban salat. Dan cara-caranya juga 3 tahun itu ya diajarin gitu, cara wudhu, cara sujud, cara melakukan sholat yang sempurna bagaimana, segala macam. Itu harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari orang tua. Nah, kalau orang tua lalai dalam hal ini, di dalam hadis yang mengingatkan orang tua atau orang yang punya anak lah gitu. Ma min zambin a'zamu mimman jahala ahlahu, kata Nabi gitu. Tidak ada dosa yang lebih besar, yang paling besar, yang paling dahsyat yang akan dihadapi oleh seseorang, melainkan di hari yaumil hisab nanti, melainkan atau kecuali adalah orang tua yang telah menjadikan anaknya itu tidak ngerti agama, tidak tahu sholat, tidak taat pada agama lah gitu. Jadi pendidikan di sini, sebab hakul walad alal walid itu termasuk mendidik. Nah, kalau orang tua tidak mendidik dalam hal ini, tentunya khususnya dalam ibadah sholat, itu nanti tanggung jawabnya dikatakan tidak disebut
Mamin zambin tadi, a'zamu, tidak ada dosa yang lebih besar kecuali dosa seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ada satu cerita di dalam hadis itu, anak yang masuk neraka karena tidak dididik oleh orang tuanya, tidak ibadah. Terus dia protes, saya tidak ibadah ini sebab orang tua saya tidak mau disalahkan. Kesalahan saya doang, ini salah orang tua saya. Orang tuanya tuh sudah di surga. Akhirnya dipanggil. Setelah dihadapkan dengan anaknya, dikonfrontir gitu, ya udah nggak bisa mengelak gitu. Akhirnya masuk neraka lagi orang tuanya itu. Artinya dicuci dulu lah gitu. Nauzubillah. Nah, mari kita tabarukan dan kita mudah-mudahan dapat manfaat kesempatan di pasca bulan haji ini, ya. Saya akan mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya sholat, dan di dalam sholat itu kita tahu ada surutu wajibati sholat, ya, syarat wajibnya ngerjain sholat, yaitu harus orang yang sudah mukallaf, orangnya Islam, sehat, tidak gila dan sebagainya, itu syarat wajib. Kalau gila ya nggak wajib, kalau bukan Islam ya nggak wajib gitu. Kalau belum balik atau belum mukallaf juga belum wajib gitu. Ada lagi surutu sihati sholah, dan itu harus dipelajari di dalam kitab fikih adanya tuh. Nggak ada di dalam hadis Quran yang menyebutkan syarat, ya, sahnya, syarat wajibnya dan sebagainya. Ada lagi surutu sihati sholat, syarat sahnya sholat. Itu dirinci oleh fuqaha, oleh kitab fikih. Ada sekian. Termasuk wudu itu syarat sahnya sholat. Nah, wudu sendiri kan ada arkanul wudu, ada sunanul wudu. Jadi memang nggak berat sebenarnya, cuman nggak diperhatiin, jadi banyak yang nggak ngerti. Itu semua mudah dipelajari gitu. Nah, ada lagi arkanus sholat, rukun-rukun sholat, ya, seperti baca Fatihah itu namanya rukun qauli, harus pelajari itu. Ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, ada lagi yang diistilahkan oleh fuqaha itu rukun maknawi, seperti tertib rukun namanya rukun maknawi, ya. Nah, di samping ada arkanus sholah, juga tidak kalah pentingnya yaitu sunanus sholah. Sunnah di dalam sholat. Nah, ini yang sangat luar biasa banyaknya di dalam sholat itu. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah di dalam sholat, ada sunnah sesudah sholat. Kalau kita tidak pelajari, kita nggak tahu, ya. Nah, kesempatan malam ini mungkin akan kita ulang kembali untuk mengingatkan kita demi sempurnanya sholat kita dan juga nanti keturunan anak kita, keluarga kita, yaitu akan saya mulai atau akan kita bahas di sini babu sunanis sholah. Yang sunnah aja dah. Karena banyak yang tidak ngerti, artinya tidak paham mana yang sunnah, mana yang rukun. Sampai ada orang bertanya, Pak Ustadz, kalau saya sholat tahajud, saya baca surah ini boleh nggak? Saya bilang nggak baca surah juga boleh gitu. Ya karena itu sunnah gitu. Nggak baca juga nggak apa-apa. Sholat fardu juga begitu. Baca surah itu sunnah. Nah, tapi kalau kita tidak mengerjakannya, itu kebangetan. Orang kita sholatnya begitu sangat mahal nilainya, kita nggak sungguh-sungguh gitu, ya, bahkan menentukan awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti di hari yaumil hisab, hari kiamat, yang akan diperiksa kepada seseorang itu, terhadap seorang itu adalah ibadahnya. Diantaranya yang pertama adalah sholat. Belum haji, belum zakat, belum sedekah, belum yang lain-lainnya, tapi sholat dulu.
Fa in saluhat fa saluhat sairu amali. Kalau sholatnya diperiksa sudah benar, yang lain pasti benar gitu. Jadi barometernya itu menentukan sekali. Wa in fasadat fa fasadat sairu amali. Kalau sholatnya setelah diperiksa dapat nilai jeblok gitu, merah, nggak beres gitu, maka yang lainnya juga pasti nggak beres gitu.